Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indri Ayuning Tias, mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas G, semester 3, UIN Raden Intan Lampung. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, jurnal yang berjudul Pandangan Filsafat tentang Metodologi Pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam memperhatikan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang mendasari pendidikan dalam Islam. Tugas filsafat pendidikan adalah memonitori dan mengontrol basis-basis pendidikan. Dengan kata lain, filsafat bekerja di luar praktek pendidikan itu sendiri. Bahkan di luar prinsip dan konsep yang dijadikan dasar pijakan bagi pelaksanaan pendidikan. Karena sesungguhnya, lembaga pendidikan bukan berarti sesuatu yang hidup dalam menara gading dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat, akan tetapi sesuatu yang hidup menyatu dengan masyarakat dan berbagai persoalannya. Hakikat metodologi pendidikan Islam. Secara etimologi, istilah metode berasal dari kata metodos, bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta dan yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Sehingga metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin ilmu tersebut. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thoriqah, yang berarti jalan atau langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, jika kata metode tersebut dikaitkan dengan pendidikan Islam, dapat membawa arti metode sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi Islami. Selain itu, metode dapat pula membawa arti sebagai cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam hingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah pengertian-pengertian metode yang dapat dipahami dari berbagai pendapat. Terkadang digunakan kata at-thoriqah, manhaj, dan al-wasilah. At-thoriqah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan wasilah berarti perantara atau mediator. Macam-macam metodologi pendidikan Islam. Yang pertama, ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara menyampaikan informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang kedua, ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar di mana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. Yang ketiga, ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik atau membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas sesuatu masalah. Yang keempat, ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah suatu cara untuk mengajar bagaimana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid, sedangkan hasil tersebut diperiksa oleh guru dan murid harus mempertanggungjawabkannya. Yang kelima, ada metode demonstrasi. Demonstrasi adalah suatu cara mengajar di mana guru mempertunjukkan tentang proses suatu pelaksanaan sesuatu, sedangkan murid memperhatikannya. Yang keenam, ada metode eksperimen, suatu cara mengajar dengan menyuruh murid melakukan suatu percobaan dan setiap proses dan hasil percobaan itu diamati oleh setiap murid, sedangkan guru memperhatikan dan dilakukan oleh murid sambil memberikan arahan. Yang ketujuh, ada metode amsal atau perumpamaan, yaitu cara mengajar gimana guru menyampaikan materi pembelajaran melalui contoh atau perumpamaan. Yang kedelapan, ada metode takrib, targhib, dan tarhib, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang kesembilan, ada metode pengulangan, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi ajar dengan cara mengulang-ulang materi tersebut dengan harapan siswa bisa mengingat lebih lama materi yang telah disampaikan.